Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di kesempatan yang baik ini untuk berbagi kisah dan mengambil hikmah dari kegiatan di lingkungan Masjid Ibni Syun. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami di Ibni Syun YouTube channel, sebuah sarana dakwah dan syiar Islam yang menampilkan berbagai kegiatan Masjid Ibni Syun, baik yang berlangsung di dalam masjid maupun di luar, sebagai wujud kebersamaan jamaah dan masyarakat sekitar. Dan kali ini kita akan melihat lebih dekat sebuah lembaga pendidikan Islam yang berada di lingkungan masjid ini. Sebuah tempat di mana anak-anak belajar agama, membaca Al-Quran, dan membentuk akhlak mulia. Inilah Madrasah Diniyah Darul Izzah. Disinilah anak-anak desa sekitar masjid belajar agama, membaca Al-Quran, dan menanamkan akhlak mulia, dibimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang oleh para ustadz dan ustazah. Dari sebuah papan sederhana di tepi jalan desa Sumbersari, kita diarahkan menuju Masjid Ibni Syun. Disinilah Madrasah Darul Izzah menjadi cahaya ilmu dan iman, membimbing anak-anak santri menuju masa depan yang lebih baik. Di Madrasah Diniyah Darul Izzah, setiap langkah santri dimulai dengan pembiasaan yang penuh berkah. Sebelum memasuki masjid, mereka belajar berwudu dengan benar, membasuh setiap anggota wudu sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Air yang mengalir bukan sekedar membasuh, tapi juga membersihkan hati dan jiwa dari dosa-dosa kecil. Selepas itu, para santri bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah asar di masjid. Inilah momen yang mengajarkan kedisiplinan, kebersamaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barisan yang rapi, gerakan yang serempak, dan lantunan doa yang khusyuk menjadi pemandangan yang menyejukkan hati. Dan di hari Jumat ada pembelajaran khusus, yaitu praktek tata cara sholat dan wudhu. Para ustazah membimbing dengan telaten, memastikan setiap gerakan dan bacaan dilakukan dengan benar. Bagi para santri, ini bukan hanya pelajaran teori, tapi juga pembiasaan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kegiatan-kegiatan ini menjadi fondasi yang menguatkan iman dan membentuk akhlak. Karena di sini ilmu tidak hanya diajarkan, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi sedikit kegiatan di Madin Darul Izzah. Sekarang kita coba tanya-tanya langsung sama santrinya ya. Kira-kira gimana sih rasanya belajar di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sayang? Namanya Nia. Nia kelas berapa? Kelas 2. Iya, ngaji di Darul Izzah sudah berapa lama? Sudah dari kelas berapa? Dari TK. Dari TK ya sudah ngaji di sini ya. Nia suka ngaji di sini kenapa? Karena gurunya baik. Karena gurunya baik. Terus di sini belajar apa aja sayang? Ya. Iya, terus membaca jilid ya. Iya, terus ada apa lagi? Ada hafalan surat. Sekarang sudah jilid berapa ngajinya? Jilid 3. Halo Mas, namanya siapa? Evan. Mas Evan kelas berapa? Di Madin Darul Izzah ngajinya dari kelas berapa? Dari TK sudah ngaji di Darul Izzah ya. Ngajinya sekarang sudah sampai mana? Sudah Al-Quran sudah juz 3. Apa yang Mas Evan suka dari ngaji di sini? Sama teman-teman.
belajar apa aja selain baca Al-Quran? Doa-doa. Ya, doa-doa, menulis, sama apa lagi? Hafalan surat. Hafalan suratnya sudah sampai surat apa, Mas? Al-Qari'ah. Sudah sampai Al-Qari'ah. Terus ngaji di sini seru nggak, Mas Eta? Seru banget. Iya, seru banget. Kenapa kok seru? Karena apa? Suka ngaji di sini karena apa? Temennya banyak, ya. Terus cita-citanya Evan mau jadi apa? Mau jadi angkatan laut. Iya, semoga tercapai cita-citanya. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum. Belajar di madrasah bukan hanya soal membaca dan menghafal. Ada kehangatan dari para pendidik yang selalu membimbing dengan sabar, mengajarkan bukan hanya ilmu tapi juga akhlak. Setiap senyum, setiap nasihat menjadi bekal berharga untuk masa depan para santri. Dan di balik semangat belajar mereka ada sosok yang dengan tulus mengabdikan diri. Mari kita dengarkan penuturan dari para ustazah yang mengajar di Madin Darul Izzah, yang setiap hari menjadi saksi tumbuhnya semangat dan cita-cita para anak-anak santri di Madin Darul Izzah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Madrasah Diniyah Darul Izzah yang bertempat di lingkungan Masjid Ibni Syun, Desa Sumbersari, Saratan, Madiun, Jawa Timur. Sekarang bersama kita sudah hadir para ustazah mengajar di Madrasah Madin Darul Izzah ini. Kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman beliau mengajar dan harapan beliau untuk para santri dan madrasah ini. Untuk para ustazah boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyatini Dias. Dan saya Suharningsih. Dan saya Samsiatin. Lalu sudah berapa lama mengajar di Madrasah Diniyah Darul Izzah? Di sini sudah 3 tahun di Madin Darul Izzah sejak berdiri pertama. Sebelumnya sudah ada TPA, terus kemudian ada berhenti. Nah, ini baru dimulai lagi Madin Darul Izzah selama 3 tahun ini. Apa kesan pertama ustazah ketika mulai mengajar di sini? Kesan pertama mulai mengajar di sini, pertama kali anak-anak baru sedikit, nggak banyak seperti sekarang. Pertama kali hanya 1 orang, 3 orang, kadang kayak privat, 1 ustazah ngajar 1 murid. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan berkembang, akhirnya murid sekarang tambah banyak, alhamdulillah. Lalu apa yang membuat ustazah semangat dalam mengajar di sini? Semangat kami bertiga di sini ngajar anak-anak juga sambil belajar, karena di samping itu kan kita juga masih perlu belajar, dan sambil mengajar juga kita belajar. Bisa dijelaskan metode mengajar yang digunakan di Madin ini apa saja? Untuk metode mengajar di sini, dari pertama kita mulai dengan sholat berjamaah dulu, sholat asar, kemudian setelah sholat kita mulai dengan berdoa bersama. Setelah berdoa bersama baru mulai antri untuk membaca, kemudian setelah membaca kita setoran hafalan surat-surat pendek. Nah, di samping mengantri itu anak-anak yang lain sambil menulis, jadi biar anak-anak terbiasa untuk menulis Al-Quran. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ustazah membuat anak-anak untuk tetap semangat mengaji dan belajar kitab? Ya, agar anak-anak tetap semangat mengaji, nggak terlalu bosan, jadi kita ada selingan juga dengan ada doa-doa, terus ada tepuk, misal ada tepuk wudhu, ada tepuk sholawat, seperti itu. Jadi anak-anak ada keseruannya mereka.
Sejauh ini bagaimana perkembangan para santri? Apakah ada perubahan yang Ustazah rasakan sejak mereka belajar di Darul Izzah? Alhamdulillah kalau untuk perkembangan santri sangat terlihat sekali ya, dari pertama yang dulu masih belum tahu huruf hijaiyah, sekarang sudah mulai menginjak dengan ke Al-Quran. Mereka sudah mulai membaca, ada yang juz 1, ada juz 12, alhamdulillah. Kemudian bagaimana tindak lanjut untuk menerapkan ilmu yang didapat ketika belajar di Madin Darul Izzah ini? Boleh dijelaskan? Ya, mungkin dengan cara anak-anak mengikuti kegiatan aktif, mengikuti kegiatan yang ada di masjid dan mengikuti lomba-lomba keagamaan, dan anak-anak bisa menerapkan ilmu yang didapat di rumah untuk kegiatan sehari-hari juga, bisa mengaji di rumah, ada kegiatan sholat juga, seperti itu. Apa tantangan terbesar saat mengajar anak-anak di sini dan bagaimana cara Ustazah untuk mengatasinya? Tantangan mengajar di sini, kadang anak-anak rame, lari-larian, ada yang nangis, dan cara mengatasinya kadang diberi catatan untuk menulis, diberi tepuk sholawat, tepuk diam, dan diberi catatan oleh Ustazah di papan, dan anak-anak menulis di buku tulis. Dengan itu cara mengatasi Ustazah untuk anak-anak yang rame. Apa harapan Ustazah untuk para santri dan juga perkembangan Madrasah Diniyah Darul Izzah ke depannya? Harapan kita untuk para santri adalah para santri bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi Qur'ani, dan para santri bisa memiliki akhlak dan berbudi yang baik. Dan untuk Madrasah Diniyah, semoga Madrasah Diniyah Darul Izzah bisa berkembang dengan baik, semoga banyak santrinya dan semakin bertumbuh ilmu-ilmu yang diajarkan kepada santri. Lalu untuk pertanyaan terakhir untuk Ustazah, apa pesan untuk para wali santri dan masyarakat desa Sumbersari terkait pentingnya mengaji dan belajar di madrasah ini? Mengaji dan belajar di madrasah itu sangat penting ya bagi anak-anak, karena di sanalah anak-anak bisa belajar agama, bisa belajar akhlak, bisa belajar adab yang baik, dan bisa belajar ilmu-ilmu agama. Dan semoga para santri bisa mengembangkan apa yang sudah didapat di madrasah. Dan untuk para wali santri dan untuk para santri dan masyarakat desa, mohon dukungannya untuk motivasi untuk anak-anak agar selalu istiqomah mengaji di Madrasah Darul Izzah. Terima kasih banyak atas waktunya untuk para ustazah pengajar Madin Darul Izzah, atas ceritanya yang sangat menginspirasi. Semoga semua pengajar di Madin Darul Izzah selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam mendidik para santri, calon generasi Qur'ani, dan semoga menjadi amal jariyah untuk semua pengajar di Madin Darul Izzah ini. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Di balik kokohnya Masjid Ibn Syiun dan semaraknya kegiatan ibadah di dalamnya, ada kisah yang lebih dalam. Kisah tentang sebuah mimpi yang tumbuh menjadi kenyataan. Mimpi itu adalah Madin Darul Izzah, sebuah madrasah yang lahir dari niat tulus untuk membina generasi yang berilmu dan berakhlak. Sosok di balik mimpi ini adalah takmir masjid sekaligus pendiri Madin tersebut. Beliau memulai dari langkah-langkah kecil dengan harapan yang sangat besar, agar anak-anak di desa ini bisa belajar agama dekat dari rumahnya, menapaki jalan ilmu dengan bimbingan yang benar. Hari ini Madin Darul Izzah bukan hanya tempat belajar, tapi juga menjadi sumber cahaya yang menerangi hati para santri dan keluarganya.
Mari kita dengarkan langsung dari beliau bagaimana perjalanan ini dimulai, tantangan yang dihadapi, dan harapan yang terus beliau jaga untuk masa depan anak-anak di desa Sumbersari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Masjid Ibni Siun, Desa Sumbersari, Saradan, Madiun, Jawa Timur. Malam ini bersama saya sudah hadir Pak Suyetno. Beliau adalah takmir masjid sekaligus pendiri Madrasah Diniyah Darul Izzah yang berada di lingkungan Masjid Ibni Siun. Kita akan berbincang tentang bagaimana berdirinya madrasah ini, lalu program apa yang dijalankan dan harapan ke depannya. Mohon maaf, Pak, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Madrasah Diniyah Darul Izzah di Masjid Ibni Siun ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Awal mula berdirinya Masjid Darul Izzah di Masjid Ibni Siun ini adalah merupakan kelanjutan dari dahulu itu bernama TPA Nurul Iman, yang mana waktu itu kami dirikan di rumah sudah puluhan tahun ya. Tapi karena dengan perkembangan zaman, akhirnya alhamdulillah kami bisa bersama warga, bersama masyarakat mendirikan masjid. Kemudian setelah berdirinya masjid ini, maka kami mendirikan Madin, Madrasah Diniyah, dengan nama Darul Izzah, yaitu dengan tujuan yaitu memberi pelajaran, membimbing kepada anak-anak santri-santriwati di lingkungan Desa Sumbersari ini untuk menjadi anak-anak yang bisa beribadah, anak-anak yang bisa menjalankan syariat Islam sesuai dengan junjungan ajaran junjungan kita Nabi Ageng Muhammad SAW gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian apa motivasi utamanya sehingga muncul gagasan mendirikan madrasah ini? Ya, biasanya karena sekarang ini adalah perlu legalitas, yaitu kita ini sudah dikoordinir, maka kami mendaftarkan Madin ini ke Departemen Agama untuk diakui kalau Madin ini sudah mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan kegiatan Madin di Masjid Ibni Siun. Oh ya. Kemudian yang dari dengar tadi, sekarang Madin ini kan sudah resmi berada di bawah naungan Kementerian Agama. Ya. Lalu bagaimana proses mendapatkan izin operasional Madin ini, Pak? Ya, ini merupakan hal yang panjang sekali ya, karena harus mengisi beberapa form yang mana ini sudah ada dari Kemenag, jadi kita mengikuti alurnya. Jadi ada pendataan, harus ada ruangnya, ada gambar presidennya, ada ustazahnya, ada santrinya. Pokoknya kita mengikuti apa yang petunjuk dari Kemenag itu, dan ini memerlukan waktu yang lama sekali. Dan akhirnya alhamdulillah bisa diterima, dan alhamdulillah juga kemarin sudah disurvei dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun di Masjid Ibni Siun ini. Lalu untuk selanjutnya kegiatan apa saja yang dijalankan di Madin Darul Izzah ini? Kemudian apakah ada ngaji TPQ untuk anak-anak, pengajaran kitab diniyah, atau kegiatan tambahan lainnya ya, Pak? Ya, untuk pengajarannya kami menggunakan taktilah bil kolam, yaitu yang dari Nahdlatul Ulama ya, untuk anak yang kecil. Untuk yang dewasa itu kita sudah menggunakan kitab, yaitu ya kitab Tafsiril Alala, Singiran, menggunakan bahasa Arab, Roksun Sirah, terus menggunakan kitab-kitab kecil, yaitu Singir Pasolatan dan Mabadi Fikih, itu untuk yang kelas 2 untuk ya. Oh iya, baik.
saat ini ada berapa santri yang aktif belajar di sini, Pak? Total kalau masuk semua itu sekitar 55 santriwan santriwati ya. Ya, subhanallah. Terus kemudian kalau untuk ustadz ustazahnya atau tenaga pengajarnya? Alhamdulillah pengajarnya ada 3, yaitu Mbak Wiyati, Mbak Ningsih, Mbak Samsiatin bersama saya. Kalau ada uzurnya ini ya dengan anak kami Muhammad Ali Mahfud untuk menjadi ustadz. Kemudian bagaimana tanggapan dan dukungan masyarakat desa Sumbersari sejak Madin Darul Izzah ini berdiri? Ya alhamdulillah dengan adanya Madin ini masyarakat antusias sekali untuk mengantarkan anak-anaknya untuk belajar di sini, karena kami mempunyai program yaitu kami videokan, setelah itu kami share ke wali santri sehingga ini membuat nilai plus bahwa anak saya ternyata sudah bisa sampai ini, dan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi wali santri untuk mengiring putra-putrinya di Madin Darul Izzah. Ya. Kemudian bagaimana terkait perkembangan jumlah santri dari awal berdiri sampai sekarang? Pertambahannya santri ini alhamdulillah dulu itu ya senyampang gitu aja, ini alhamdulillah sudah sampai 55 tadi. Tapi ya itu yang namanya di desa ya, kalau sudah SMP ini biasanya sudah tidak lagi ngaji, tapi alhamdulillah ini masih ada 2 santri, yang satu aliyah ya, yang satu masih SMP ya. Itu pun ya kalau tidak ada tugas sekolahan ya mereka ngaji, kalau ada ya ngibur biasanya gitu ya. Dan apa harapan Bapak untuk Madrasah Diniyah Darul Izzah ke depannya? Harapannya kami mengharapkan semoga Darul Izzah ini tetap eksis dan bisa mendidik, membimbing santri-santriwati menjadi manusia yang bisa berguna bagi nusa bangsa agama. Kemudian apakah ada keinginan memperluas program, menambah fasilitas atau target yang lain, Pak? Sebenarnya ada, nanti ke depan kalau diizinkan ini ada tempat ya di selatan sana juga ada tanah ya, nanti kalau diizinkan oleh Allah mungkin ini bisa diperluas Madin ini ya. Amin, amin. Terus kemudian untuk pertanyaan terakhir dari kami, apa pesan Bapak untuk masyarakat dan juga wali santri yang ingin ikut mendukung perkembangan madrasah ini? Pesan kami, marilah kita modali anak-anak kita dengan modal beragama, karena dengan beragama nanti kita yakin anak-anak kita nanti akan menjadi anak yang sangat berguna, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, kepada lingkungan, nusa dan bangsa. Semoga Madrasah Madin Diniyah Darul Izzah ini terus berkembang dan menjadi pusat pendidikan diniyah yang bermanfaat bagi anak-anak dan masyarakat desa Sumbersari. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk saudaraku yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini. Semoga setiap cerita yang kami berikan kali ini bisa menambah rasa cinta kita pada ilmu dan memotivasi untuk terus mendukung pendidikan agama bagi generasi kita. Nah, sebelum video ini berakhir, ada sesuatu nih yang ingin disampaikan untuk adik-adik di rumah yang belum ingin ngaji. Ini spesial loh dari adik-adik santri Madin Darul Izzah.